Halo, jadi hari ini kita lagi main ke Kilo. Kita lagi mengunjungi kebun hidroponik punya Abang Ramadan. Tempat ini tuh sebenarnya udah cukup lama kita dengar, tapi baru punya kesempatan buat datang. Dan kenapa kita milih main ke sini karena menurut kami ini keren banget sih. Kebun hidroponiknya dibangun sama anak muda gitu, sama berkawan mereka bertiga ya. Iya, Pak. Tiga, terus memilih untuk bikin bisnis hidroponik. Dan padahal di Dompu tuh kayaknya masih sedikit skeptikal dengan hal-hal seperti ini gitu. Kan ini sesuatu yang bisa dibilang modern lah. Jadi kita langsung aja cerita sama foundernya gimana awal mulanya kali ya. Kalau untuk hidroponik ini awalnya itu kan kita melihat ada teman saya itu, Bang. Kita pendirinya bertiga. Yang pertama itu Ardian Ardian ya. Kemudian Tamrin, dan saya Ramadan. Nah, saya sama Ardian ini posisinya lagi di Kilo. Dalam perencanaan itu posisinya lagi di Kilo. Kita melihat ada teman saya Tamrin itu, dia mengikuti pelatihan hidroponik yang ada di Mataram. Kebetulan dia pas itu baru aja selesai wisuda. Waktu itu yang bikin pelatihannya siapa? Dari Itu mana? dari alumni Malang kalau nggak Jogja, mereka itu. Jadi dia ikut tentang hidroponik. Nah, setelah itu dia ikut. Kemudian saya sama Ardian ini nggak punya kerjaan di sini, Bang, selain ngajar kan gitu. Nah, akhirnya saya sama Ardian itu berpikir, saya melihat Tamrin itu diupload foto di Facebook kan. Tamrin diupload foto tentang hidroponik di Facebook. Nah, kemudian saya sama Ardian berpikir, wah lumayan ini gitu loh. Ini kan awalnya sayur itu kan dipasok dari Manggelewa, itu dipasok ke Kilo. Nah, kita lumayan juga bisa kita kembangkan di sini. Akhirnya kita berencana bertiga itu ya akhirnya kita telepon Tamrin lah gitu. Kamu belajar bener-bener itu, nanti kita kembangkan di sini. Oh, bagus itu, nanti saya pulang kita kembangkan bersama gitu. Nah, akhirnya pas COVID juga itu dia pulang, Bang. Tapi sebelum dia pulang itu kita berencana untuk membeli bibit, rockwool, apa segala macam itu untuk kita kembangkan di sini. Jadi saya pinjam uang di ibu saya itu 500.000 untuk modal awalnya, Bang, untuk beli bibit itu kan. Setelah itu dikasih uang ini saya kirim ke Tamrin, dia beli. Oh, belanjanya di Mataram. Di Mataram. Karena di sini kan masih belum tahu kita di mana yang jual apa segala macam ya. Nah, setelah itu dia pulang nih karena gara-gara COVID itu, dan bawa alat-alat itu, pompa, kemudian rockwool dan bibit sama nutrisinya. Akhirnya setelah itu sudah ada, kita kebingungan nih di mana dapat uang buat beli pipa kan gitu. Akhirnya kita mikir bertiga, diskusi gimana cara dapatnya. Akhirnya ketemu satu kesimpulan, kita pinjam uang di teman itu. Ada teman yang namanya Yudin, kebetulan dia punya toko di sana. Kita pinjam uang, ya toko bangunan. Kita pinjam uangnya dia waktu itu 500.000. Nah, jadi 500.000 itu kita pinjam uang di dia, kita belanja lagi di tokonya dia itu gitu ceritanya. Terus akhirnya terkumpul untuk ini ya, untuk setidaknya modal awal udah ada, bibit udah ada, rockwool udah ada, terus setidaknya beberapa paralon waktu itu sudah ada. Iya. Terus akhirnya langsung eksekusi. Bang, eksekusi. Apa lama persiapan itu kira-kira kemarin? Sekitar dari Februari, sekitar tanggal 2 sampai bulan Maret tanggal 20. Sebulanan ya? Ya, sebulanan. Oke. Terus produksi awal berapa ini? Kalau produksi awalnya kebetulan kita kan masing-masing punya tabungan juga. Ya, setelah itu kita ada rezeki lah, Bang. Rezeki kita beli tambah pipa lagi. Setelah itu modal awalnya 300 lubang kan, dari proses Februari ke Maret itu. Ya, akhirnya semakin lama semakin nambah. Ya, nambah. Keren. Kalau dilihat dari pasarnya sendiri, kan tadi sempat ngobrol-ngobrol dikirim ke Bima gitu ya. Kirim ke Bima, Dompu. Kalau untuk setidaknya memenuhi warga Kilo sendiri juga berarti bisa banget ya? Bisa, Bang, bisa. Iya sih, keren. Karena ya emang pernah baca-baca juga kan, faktor yang penting di kehidupan itu salah satunya beberapa faktor itu diantaranya ada energi, terus ada pangan. Nah,
ya kayak ini, kayak sayur mayur gitu. Iya. Setidaknya kan kita bisa memenuhi kebutuhan sayur mayur kita sehari-hari gitu setidaknya. Apalagi sekarang masyarakat juga antusias gitu ya ngelihat ininya. Terus kalau ngomongin untuk target kedepannya gimana nih? Ada rencana-rencana apa bersama teman-teman untuk kebunnya semua? Mungkin mau di-expand lagi supaya lebih besar, atau mencari distributor yang mau ngirim ke Dompu, Iya, ke Bima lagi, atau keluar bahkan ke Mataram misalnya. Kalau targetnya sih ya semoga rencana kita itu kalaupun banyak pasar, misalnya kalau di Bima kan udah ada nih, dia mampu menampung sekitar 500 lubang per sekali kirim. Ya, sudah pasti itu. Sudah lah ya. pasti itu Bang, sudah pasti. Nah targetnya masuk ke pasar Dompu juga gitu. Kemudian bisa membuat greenhouse dan segala macam Iya itu. sih, keren. Rencananya juga kita kan setelah hidroponik ini bisa berkembang, ada greenhouse-nya. Mungkin ini hanya rencana dulu sih Bang. Iya, Target kedepannya itu ya ini akan dijadikan wisata edukasi sama teman-teman itu. Wisata edukasi dengan targetnya siswa-siswi yang ada di sekitaran sini gitu. Betul. Memperkenalkan ini loh sistem pertanian modern. Tidak hanya selama ini kita bertani itu ya kita becek-becekan di sawah apa segala macam, di gunung atau di ladang gitu. Tapi ada loh sistem pertanian yang lain yang bisa kita kembangkan. Iya. Apalagi kayaknya ini lebih bisa diakses sama anak muda gitu istilahnya ya, sama anak sekolah gitu yang masih SMP, SMA, bahkan masih SD pun kalau dikasih edukasi dari awal setidaknya bisa ngerti ya, ya seperti ini. Minimal mereka itu terbukalah pemikirannya. Betul. Oh tidak hanya di sini aja pertanian itu, tapi bisa kita kembangkan ke arah-arah yang lebih modern lagi. Kalau dari tantangannya sendiri waktu dari awal ngebangun sampai sekarang ada nggak kayak misalnya masyarakat yang menganggap remeh ibaratnya kayak gitu, ada nggak kira-kira? Kalau masyarakat sih itu sudah biasa Bang. Tapi yang paling berat itu keluarga-keluarga sendiri ini juga gitu. Dalam ya. Iya gitu. Ada sih masyarakat bilang kayak teman saya itu Tamrin kan, dia bilang. Ya kan bolak-balik rumah saya, jarak rumah saya ke rumah dia itu sekitar 300-an 400 meter lah. Dia bolak-balik tiap hari itu kan dia. Ngapain kamu bolak-balik tiap hari gitu. Padahal lagi ngurusin ini. Iya, ngurus ini. Masa mau nanam sayur pakai pipa gitu dia bilang. Masa mau nanam sayur pakai pipa, kayak orang gila aja. Sering dianggap gila gitu Bang. Ya mau gimana lagi gitu. Itulah cerita-cerita serunya ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan sekarang udah terbukti, alhamdulillah udah bisa dibilang lancar ya, tinggal gimana maintenance-nya supaya bisa berkelanjutan dan bisa berkembang ya. Keren. Terus terakhir nih buat penutup, ada nggak harapan untuk generasi muda lainnya lah, ibaratnya kan kita milenial. Hujan. Nggak apa-apa di dulu. Saya One eternity later. Itu seladanya kebunnya di belakang. Jadi kita lumayan lah, udah hampir selesai tag-nya. Jadi kita bisa jalan-jalan habis ini cuy. Ini tadi udah kepotong beberapa kali karena hujan. Terus sekarang kita lanjut lagi. Paling nih sedikit untuk harapan aja nih buat teman-teman milenial yang ada di Dompu atau Kilo khususnya. Kedepannya harapannya gimana sih buat teman-teman ini gitu? Kalau untuk kedepannya sih untuk menjadi pemuda yang hebat itu kita harus memulai sesuatu hal yang positif itu dengan modal nekat lah, istilahnya modal nekat. Dengan cara itu apapun bisa kita dapatkan selagi kita mau berusaha, selagi kita mau melakukan hal-hal yang menurut kita itu baik gitu. Selama di jalur yang positif. Ya, selama di jalur yang positif, selagi kita masih punya tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, ya kita masih bisa melakukan apapun itu. Bahkan orang yang keterbatasan aja masih bisa, apalagi kita yang alhamdulillah gitu, sehat walafiat. Kita udah sehat kan gitu. Jangan malu untuk memulai, intinya modal nekat. Segala sesuatu itu ya yang penting kita mau berusaha.
berdoa dan berusaha intinya. Ya. Bro, Itu nih keren banget nih, terima kasih Iya, Bang Ramadan sudah mau diajak ngobrol-ngobrol di video Sabtu Minggu kali ini. Sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil ke depannya nih dari teman-teman pendiri hidroponik ini. Banyak hal yang bisa kita petik, mulai dari semangat, terus tadi ceritanya juga banyak suka dukanya, banyak perjuangan naik turunnya lah. Nah dari situ kita juga harus terinspirasi untuk melakukan hal positif ke depannya. Oke, mantap. Udah selesai ngobrol-ngobrol sama Bang Ramadan, terus sekarang diajakin main ke pantai cuy. Kayaknya datang ke sini banyak plusnya. Habis lihat kebun, terus kita sekarang mau jalan-jalan ke pantai. Tadi habis metik, Habis panen itu juga ya, kita beli tadi tuh, tapi nggak sempat di videoin soalnya agak chaos gitu, mana hujan. Tapi kita udah bawa pulang beberapa ini sih. iya, banyak banget di sini. Cuy, tuh bawa pulang. Halo, berakhir sudah petualangan kita di kilo kali ini. Tadi udah main ke kebun hidroponik, terus udah diajak jalan-jalan ke pantai. Cuman tadi kita kayak kehujanan gitu pas di pantainya, di kebunnya juga sih kehujanan. Cuma karena lagi musim hujan jadi kayak kurang maksimal gitu kalau mau keluar, mau pergi main kemana-mana. Makanya ini kayak kita baru pertama lagi nih bikin Sabtu Minggu yang keluar main ya. Kemarin-kemarin cuma bikin sarapan doang. Terus gitu deh, sekarang mau pulang. Sampai ketemu di video Sabtu Minggu selanjutnya. Dadah.